warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Yang mahal kan yang kabarnya baik, sehat kan gitu. Sehat? Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan materi tentang pelatihan kewirausahaan ini pada hari ini, dan kita mendatangkan seorang pembicara, Bapak Dr. Nurdiono, sarjana ekonomi, kemudian MM, AKT, CPA, CSRS. Saya sendiri juga nggak ngerti itu gelarnya, panjang banget gitu. Yang saya ngerti sejak beliau kecil, gitu. Yang tidak punya apa-apa, maka akan berbagi pengalaman dari merayap tidak punya apa-apa, mental sana mental sini, sempat jadi perawat di rumah sakit, kan gitu. Tapi alhamdulillah, ternyata juga banyak karyanya yang saya tahu sekarang bisa punya apa-apa. Jadi ini sebagai perkenalan, dan buat Bapak Nurdiono sebagai moderator. Pak, ini kebetulan kita memang membatasi Pak, jumlah peserta tidak banyak, tapi memang kita berharap adalah betul-betul para dosen dan karyawan yang sangat antusias dan berminat sekali untuk mencoba berusaha, berwirausaha, dan mudah-mudahan insya Allah jadi pengusaha. Jadi kalaupun tidak langsung dinikmati oleh beliau, paling tidak anak sudah punya warisan usaha, kan gitu. Ya, jadi saya kira demikian Pak Nurdiono sebagai pengantar, dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan seluas-luasnya kepada Pak Nurdiono untuk bisa berbagi pengalaman dan sebagainya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Gus, ya, ini saya manggil Mas karena beliau ini bukan hanya kawan, keluarga, juga sahabat semua. Jadi bukan orang lain, memang secara keluarga kita juga ada hubungan kekeluargaan. Dan tentunya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta karyawan Unila yang sangat saya cintai. Di sini pada pemberian materi ini saya akan mencoba sharing pengalaman. Di sini jangan dianggap saya lebih pintar atau apa, tapi kebetulan tadi diceritakan dari Mas Gus, saya berangkat dari seorang dari desa, bukan hanya desa saja, dari gunung yang harus jalan kaki saja itu 7 jam baru sampai ke tempat mobil. Dari sana merangkak ke seorang perantauan, ya, dari merantau dari desa sekali, mungkin ada yang sudah tahu itu dari Ulu Belu, ya, dari Jawa terus saya ke Ulu Belu. Nah, itu lulus SMA, sekolah nggak bisa, orang tua saya juga tidak mampu. Nah, sehingga saya harus merantau ikut orang. Ada terdampar di suatu desa atau di gunung, itu di Ulu Belu. Nah, sekarang saja untuk menuju Ulu Belu itu masih sulit, ya. Apalagi zaman saya dulu nggak ada kendaraan sama sekali menuju ke sana. Itu harus 7 jam jalan kaki. Alhamdulillah itu semua menimpa saya, karena saya juga berangkat dari karena anaknya seorang petani. Saya juga masuk hutan itu juga memang ya kerja sebagai petani, ya, petani, buruh tani, bukan hanya petani. Kalau petani kan punya lahan, ini betul-betul buruh tani di kebun kopi, ikut ngoret. Jadi kalau orang-orang yang dari daerah kenal itu membawa ginjar itu adalah untuk nampung kopi, disanggul di kepala begitu, ya, digantung. Nah, saya pun juga sama ngalami seperti itu. Nah, baru berangkat bisa ke kota, dan itu pun sekolah di sekolah kesehatan. Alhamdulillah saya bisa diterima di sekolah kesehatan. Ya, jadi cerita sedikit ini tentang pengalaman, artinya sharing bahwa kita itu untuk mau berkembang itu istilahnya kalau orang Jawa itu nggak ujuk-ujuk, ya, nggak ujuk-ujuk. Jadi kita butuh proses, dan itu prosesnya memakan waktu. Perjalanan dari saya tahun 74 jadi sekarang. Jadi kalau ngelihat saya itu jangan dilihat sekarang. Kalau sekarang mungkin
Saya ya terus terang saja terbang sana terbang sini ya. Ini Mas Gus, alhamdulillah minggu depan saya tanggal 20 saya juga akan terbang ke New Zealand ya, Selandia Baru di Auckland. Jadi saya akan terbang ke sana dalam rangka seminar. Alhamdulillah, jadi perjalanan tidak hanya di dalam negeri. Di dalam negeri saya setelah selesai sekolah juga diajak sama promotor saya, profesor saya itu keliling Indonesia dalam rangka sosialisasi keuangan daerah. Karena kebetulan saya ngambilnya akuntansi sektor publik. Jadi sampai ke Papua, jadi tahu Papua, tahu Labuan Bajo, tahu ND, tahu Sorong, tahu keliling, pokoknya tahu NTT, Manado, dan ini keliling. Itu alhamdulillah. Dan ini semua berkat saya ada di Unila dan saya mau sekolah kan gitu. Jadi kita kalau melihat itu perkembangan setelah sekolah. Tapi lihatlah saya juga mau di 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu berbekal hanya mungkin 2 setel pakaian ya, 2 setel pakaian dari Jawa itu naik kapal di itu masih dari Merak sampai ke Panjang itu 1 malam. Jadi bukannya 4 jam, kalau 4 jam itu di Serengsem 4,5 jam, itu masih 1 malam perjalanan, masih 1 malam. Dan saya berpikir juga kok dulu berani ya lulus SMA gitu. Sekarang ini kalau anak kita SMA suruh pergi yang begitu mungkin kita nggak tega kan gitu ya. Tapi saya sudah dulu kok suruh lulus SMA. Kenapa? Nggak bisa mau sekolah dari mana? Orang tua saya petani di desa yang tidak mungkin bisa biayai. Nah, jadi akhirnya satu-satunya jalan itu kita harus pergi. Nah, maka ada istilah saya itu kalau mau maju kita itu harus hijrah. Harus hijrah. Jadi Rasul kita juga hijrah. Nah, proses ada hijrah. Cuman perkembangan kalau sekarang hijrah kita itu bukan mesti diikuti secara fisikale, secara badan. Nah, hijrah kita adalah hijrah kita dari berpikir yang mungkin sebelumnya dalam zona kenyamanan harus berani melalang buana pada zona yang nanti ditentukan kemudian. Harus berani ke sana. Nah, untuk itu kita diperlukan cara berpikir kita harus zigzag. Tidak bisa kita berpikir linier. Nah, ini kebetulan bapak-bapak dosen biasanya berpikirnya suka linier. Nah, semua itu harus realita, harus kenyataan dulu, bukti dulu. Yang kadang nggak nyampe-nyampe karena semua itu kan gitu. Padahal proses itu harus, bukti itu bisa dibuat sambil jalan. Sambil jalan dilakukan, dialami, oh nanti ketemulah itu bukti. Nah, untuk ke sana biasanya memang diperlukan orang-orang yang punya pemikiran, ataupun kita harus berusaha untuk berpikir yang tampil beda. Tampil beda. Kita harus berani tampil beda. Ya. Jadi ada sesuatu yang punya nilai yang mungkin perlu dikembangkan, itu harus dari diri kita untuk berkembang. Saya dari sisi sekolah saja, Nun Sewu ini saya tidak pamer sekolah ya, tapi alhamdulillah saya menikmati mungkin di usia saya ini mungkin 2/3 saya ada di sekolahan ya, bangku sekolahan. Karena apa? Saya SMA-nya juga 2. Jadi sekolah SMA, udah itu sekolah perawat, SMA-nya 2. S1-nya juga 2. S1-nya adalah ini sambil di ini ya, ini oh gitu ya. Ya. Jadi saya mencoba memberikan ini sekali lagi. Saya tidak mau dibilang itu pamer. Ini hanya sekedar apa yang saya alami.
Nah nanti tinggal bapak-bapak, ibu-ibu menilai, oh yang mana yang bisa dipetik, mana pengalaman-pengalaman mungkin, oh ini yang tidak perlu, monggo. Tapi yang jelas yang ada pada diri saya ingin memotivasi ataupun mengajak teman-teman semua maju. Karena apa? Sukses itu hanya bukan miliknya pejabat aja, bukan miliknya orang kaya aja, bukan milik saya, bukan hanya milik bapak, tapi sukses itu adalah milik semua orang yang dia mau, menginginkannya, dan dia mau bekerja keras. Jadi milik semua orang yang mau dan menginginkannya. Jadi nggak bisa diklaim sukses itu hanya milik orang tertentu. Kita dilahirkan dengan itu kondisi yang ibaratnya kain yang putih bersih. Tinggal bagaimana mengisi orang sekitar dan kita sendiri mengembangkannya. Jadi kalau mau sukses, nah tinggal itu tuh mau apa enggak kita. Kalau mau dan menginginkannya, nah kita upayakan bagaimana untuk bisa mencapainya itu. Karena orang sukses dimulai dari tahapan, tidak bisa itu langsung proses, tidak bisa. Saya sendiri mengalami proses perkembangan juga memang cukup panjang ya. Tadi saya cerita sekolah mulai dari SMA, kok mau 2 kali, nah gitu ya. Karena ini perjalanan hidup. Saya dulu kalau mau kuliah nggak bisa, satu-satunya jalan di Lampung ikut ujian sekolah perawat. Kenapa? Sekolah perawat itu ada beasiswa zaman dulu. Jadi saya kan tinggal di asrama, makan dikasih, sekolah nggak bayar, itu zaman dulu. Jadi melalui sana saya bisa berkembang. Kenapa? Karena setelah lulus saya kerja di rumah sakit ya, kerja di rumah sakit udah itu sambil kuliah di Unila. Nah, jadi kalau pagi kuliah, sore atau malam itu jaga di rumah sakit. Bisa bayangkan kalau kita semalam suntuk itu pasiennya bukan zaman dulu. Dokternya satu rumah sakit cuma satu, bisa dibayangkan satu ngurusin orang semua. Ya perawat itulah yang ininya, perawat dan bidan itulah yang banyak ngatasi persoalan. Jadi kalau jaga malam ya betul-betul kita sulit untuk kita waktu tidur itu sulit. Nah, tapi semua ternyata ini membawa berkah karena saya sambil sekolah, jadi belajar sambil kerja. Gitu. Jadi pagi kuliah, malam kita kerja atau sore jaganya. Jadi selama zaman dulu sekolah juga nggak cepat seperti sekarang. Karena dulu sekolah itu harus 5 tahun, tingkat 1 sampai tingkat 5. Jadi walaupun anak itu super jenius pun tetap itu pasti di atas 5 tahun. Nah, dulu saya alhamdulillah selesai kurang lebih 5,5 tahun. Jadi tingkat 1 sampai tingkat 5 ditambah buat skripsi kan gitu. Kalau sekarang kan bisa 3,5 tahun bisa selesai. Kalau dulu dipaksakan pun tidak bisa, tetap harus tingkat 1 sampai 5. Nah, terus saja jadi pengalaman-pengalaman. Nah, ada yang lucunya lagi tantangan-tantangan yang awal saya sudah kerja, sudah dinas di rumah sakit, terpindah ke dinas kesehatan, kanwil kesehatan. Waktu itu memang dari lulus fakultas ekonomi diminta untuk jadi dosen. Diminta di dosen dari penguji, silahkan. Zaman dulu masih gampang kalau gitu nilainya memenuhi syarat untuk jadi dosen itu malah diminta. Jadi fakultas ekonomi dulu yang lulus sedikit sekali, selalu wisuda itu kursinya nggak pernah penuh dulu. 8, mungkin 5, 3. Nah, pas barengan saya agak banyak waktu itu. Nah, itu agak banyak pertama kali. Nah, jadi di sana sudah ditawarin untuk jadi dosen. Terus saya berpikir, saya sudah kerja. Terus main lagi ke fakultas. Kebetulan saya ketemulah sama Dr. Fadil Johar. Itu beliau waktu itu sempat pembantu rektor 1 dan lain-lain. Saya juga sangat dibimbing oleh dia gitu ya. Udahlah kembalilah ke kampus gitu. Kembali ke kampus, saya bilang, Pak, gimana saya sudah kerja, udah tinggalkan gitu, tinggalkan kerja itu. Tapi kalau sekarang mungkin akan sulit karena NIP-nya sudah ada kan gitu.
Ya itu waktu itu ya, saya cerita waktu saya NIP-nya sudah di kesehatan, tapi daftar lagi, dapat NIP baru. Malah terus terang aja, saya waktu itu terus sekolah, ya, karena pas suruh daftar itu suruh sekolah, langsung sekolah sama fakultas untuk ngambil S1 lagi. Bayangin sudah S1 ngambil S1 lagi. Ini kan orang-orang yang aneh kan gitu ya, sudah sekolah S1, lulus S1, suruh ngambil S1 lagi karena di ekonomi mau dibuka jurusan akuntansi. Jadi mau nggak mau itu harus ada dosennya mau sekolah, sehingga persyaratannya ada 5 orang. Senior saya, dosen saya itu Pak Nawawi, terus almarhum Farid Jaidin, terus almarhum Sulaiman Rosali, itu yang duluan. Dia pulang belum bisa buka, harus berangkat 2 orang lagi, saya dengan Pak Endi Ivana berdua. Jadi setelah pulang 5 orang barulah itu bisa buka jurusan akuntansi. Jadi alhamdulillah saya mewarnai juga itu di fakultas. Kalau di Bapak Ibu buka misalnya webnya itu Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, dibuka sejarah, sejarah atau mungkin profil Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, muncullah nama saya itu. Nah ini benar-benar saya membahagiakan saya. Kenapa? Yaitu sejarah nggak bisa dicoret kan gitu. Jadi siapapun akan bilang saya salah satu pendiri jurusan akuntansi di Unila. Alhamdulillah tercatat itu, namanya tercatat. Nah, sambil di sana, nah baru pulang waktu itu belum buka jurusan, sambil akan jalan buka jurusan. Waktu itu ada satu tantangan yang harus saya alami. Apa? Pak Rektor waktu itu Pak Al Husni Duki Hamim, Nur, coba dihitung-hitung, pikirkan kita gimana teman-teman itu supaya tempatnya dekat, tapi bisa punya rumah, katanya gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu kita ketemulah bertiga ya, saya, Pak Tubagus dengan Pak Nandang ya. Dengan kita segala kekurangan dan kelemahan yang ada dan kelebihan yang harus disyukuri, itu ditantang untuk membuat perumahan dosen dan karyawan Unila. Bayangin aja itu, waktu itu kita bukan insinyur, kita bukan arsitek. Nah, waktu itu saya ingat sekali arsitek sudah minta gajinya itu 1 juta. Saya bilang dari mana tuh gaji 1 juta? Wah, saya berpikir, udahlah, namanya bikin rumah itu cuman tipe 21 sampai tipe 36 atau 45, kan nggak ambruk. Saya bilang gitu, sudahlah nggak usah pakai arsitek, saya bilang gitu, pakai nalar yang kita nanti bisa mewujudkan begitu saja, hanya gambarnya saja waktu itu arsitek ya. Tapi nggak pernah diikuti dengan arsitek. Kenapa? Bayarnya sudah 1 juta itu. Sedangkan kita, waduh, kita harus jalan kaki kan gitu kan, jembatan aja masih menggunakan batang kelapa. Nah, jadi kalau dilihat itu perjalanan proses dari itu memang betul-betul ada sesuatu yang harus berani kita memulai. Jadi kalau kita mau bicara entrepreneur, itu harus berani kita memulai. Karena memulai itu adalah sudah satu langkah untuk kemajuan. Nah, banyakkan orang itu malah bilang begini, ngapain, kalau gitu aja saya juga bisa, katanya gitu kan. Nah, apalagi orang-orang pinter ya, orang pinter suka, wah itu apa gitu ya, bisa lah gitu ya, saya juga bisa. Nah, penelitian misalnya ada yang mereka teman-teman bisa masuk ke jurnal internasional dengan lain-lain ya. Dia bilang, kalau itu aja juga bisa lah, itu mah gampang. Tapi kenyataannya dia nggak pernah mengalami, nggak mau. Hanya bilang sampai pensiun nggak pernah masuk jurnal internasional dia kan gitu kan. Nah, bisanya cuma ngomongin aja. Kalau itu saya juga bisa. Nah, inilah pemikiran-pemikiran ini. Itu kalau kita sudah bicara di entrepreneur nggak bisa. Karena kadang-kadang entrepreneur itu action dulu, berbuat dulu, mikirnya belakang.
Bisa terjadi itu, mikirnya di belakang sambil ditata. Jadi nggak bisa kita mikirnya duluan, jangan malah nggak jalan-jalan nanti. Nah, takut itu rugi. Saya akan memberikan contoh. Sukses dan gagal itu pilih yang mana? Ini orang yang normal, orang-orang yang usaha atau ini orang nggak normal dia. Seorang yang sukses, orang yang itu orang yang tidak normal. Karena apa? Pasti ada sesuatu yang dilakukan beda dengan orang normal. Halo, tes. Jadi untuk Jangan kemana-mana, tetap konsultasi dulu. Ya. Kita, misalnya saya awal sukses dan gagal, itu pilih yang mana? Orang yang normal pasti milih sukses. Karena itu yang dianggap normal, kan itu. Saya berikan contoh sekarang. Misalnya kita pagi tadi betul-betul ada acara sangat penting yang harus hadir, karena itu juga menentukan mungkin proses kita ke depan. Sehingga hari ini kita harus naik pesawat di berhenti, misalnya. Harus berangkat pesawat berhenti. Nah, tiket sudah ada, semua sudah ada, udah lengkap. Tahu-tahu di berhenti, seat kita itu karena ada anaknya pejabat, mungkin yang pejabat hebat di Lampung, sehingga kita diusir, jadi nggak dapat tiket tadi. Nah, kesimpulannya kita nggak bisa berangkat. Apa yang terjadi pada kita? Pasti marah besar, kan? Wah, ini mentang-mentang ini anaknya pejabat, hebat, segala macam, keluarlah itu semua omongan, kan gitu, membuat kekesalan kita tadi, kan gitu. Tapi tetap nggak bisa berangkat karena seatnya sudah ditempatin tadi. Mereka lebih baik diomelin daripada nanti dipecat, kan gitu kan. Jadi orang kita kan suka takut dengan itu, kan. Jadi kesimpulannya kita tidak bisa berangkat. Nah, karena nggak bisa berangkat, pagi kita belum sarapan, masih lapar. Nah, udah mampirlah di Begadang 3 itu, misalnya di Begadang 3, Begadang 3, ya. Sambil ngomel-ngomel itu ya, makan, kita lapar gitu ya. Pesawat berangkat, suaranya betul-betul berangkat, kan kedengar itu suara ini. Nah, tapi beberapa detik kemudian ternyata ada suara dor, meledak itu, mengagetkan, sehingga satu pesawat habis semua. Terus apa yang Bapak Ibu katakan? Alhamdulillah. Nah, jadi sukses sama gagal, bagus mana tadi? Bagus gagal. Tuh, jadi jangan bilang bahwa sukses lebih hebat daripada gagal. Tidak. Itu. Nah, ini joknya guyon aja ya. Ini mungkin ada yang kenal dengan saya, kurang tahu. Saya kemarin kan sempat nyalon wali kota ya, Bu ya. Dosen bisa nyalon, nggak semua dosen bisa nyalon, kan gitu kan. Itu menghibur diri, tapi kan semua dosen kan
saya menorehkan tinta emas di kota bahwa saya tercatat salah satu kan gitu. Nah, orang bilang itu kalah, tapi sebenarnya ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang saya peroleh. Mungkin orang lain tidak merasakan itu. Sebagai contoh apa? Mungkin orang lain kalau ketemu bupati, ketemu wali kota, ketemu Pak Gubernur, itu mungkin nggak bisa dekat kan gitu kan? Nah, saya kadang-kadang alhamdulillah bisa rangkulan cipika-cipiki dengan beliau kan gitu. Oh, nggak satu kemenangan itu. Makan di lon, di Garuda, di anu gitu, ngobrol kanan kiri, ngalor ngidul. Nah, tanpa ada halangan kita bisa bercanda ria dengan beliau. Itu kan satu kemenangan yang luar biasa. Jadi kemenangan itu tidak hanya diperoleh dari sisi angka saja. Jadi kemenangan atau keuntungan atau kita mungkin keberkahan itu bisa langsung dan bisa tidak langsung. Bisa dilihat dan bisa mungkin dirasakan. Tidak bisa dilihat. Kalau yang bisa dirasakan bisa tidak bisa dilihat. Itu suatu kemenangan-kemenangan. Maka kita punya kewajiban untuk mensyukuri. Ini yang sering terjadi, bahwa orang kalau mengalami satu kegagalan seolah-olah dunia ini kiamat. Enggak. Saya waktu itu begitu enggak ini langsung saya pergi ke luar negeri waktu jalan-jalan satu keluarga kan gitu kan. Nah, artinya apa? Bukan untuk kita ini, tapi ini suatu proses yang lebih ini lagi ya, misalnya betul-betul kita harus mensyukuri proses hidup kita ini. Kondangan misalnya rame, ngantri, salaman gitu. Nah, pas giliran sampai kita di stop, suruh foto sama pengantin. Coba. Itu kan betul-betul tidak bisa kemenangan yang dihitung dengan angka. Itu adalah satu proses yang kita harus syukuri. Nah, kenapa ini? Nah, saya lebih contoh ya kan ini, apakah contoh saya nanti saya ini jelek atau apa, ibu yang menilai lah, tapi saya mengalami proses seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah teman tambah banyak, kawan tambah banyak, sekolah juga kawan tambah banyak. Saya juga proses sekolah sendiri itu di Fakultas Ekonomi yang 18 orang sekolah itu ibaratnya kayak orang perjuangan. Gimana sekolah nggak dibiayai? Sekolah nggak ada beasiswa, beasiswanya itu nggak diterima. Tapi orang pada mau tuh ada tua semua. Nah, maka dulu sebenarnya ini sedikit cerita, sebenarnya sekolahnya diatur supaya di Unila saja datang, tapi ada yang protes. Ada protes, jadi dengan protes itu mengalami suatu wah, luar biasa. Kesimpulannya bahwa yang sekolah semua harus berangkat ke Jogja. Semua harus berangkat ke Jogja dengan segala kekurangan maupun kelemahan-kelemahan yang ada. Bisa bayangkan, berangkat sana kan harus mikir itu tempat, harus mikir nanti ongkosnya, harus mikir segala-galanya. Sehingga saya kaitan dengan itu, saya berpikir, wah ini jiwa entrepreneur saya muncul begitu ya. Saya harus berbuat sesuatu, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain, gitu. Bermanfaat untuk orang lain. Apa yang saya lakukan? 5 tahun yang lalu, saya memutuskan bahwa saya beli rumah di Jogja. Beli rumah di Jogja, ya, itu dengan kita bayar tapi nyicil kan gitu ya, bayar tapi nyicil. Dan ini saya bersyukur teman-teman pada mau kumpul di rumah, bisa kumpul di rumah gratisan, listrik juga nggak bayar, semua nggak bayar, teman-teman bisa kumpul semua di rumah. Alhamdulillah, ini artinya apa yang saya lakukan bermanfaat untuk orang lain. Dan dari sisi keuntungan misalnya, itu kan keuntungan tidak langsung. Keuntungan langsungnya, kalau rumah itu kita jual sekarang, harganya mungkin itu bisa hampir 5 kali lipat dengan sekarang. Saya ingat sekali waktu itu harganya kira-kira 900-an juta, ya.
Mungkin sekarang sudah hampir 5 miliar kali di Jogja itu, karena komplek itu sangat pertumbuhannya luar biasa ya. Nah, paling tidak kalau 3 miliar itu udah cepat sekali. Nah, itu satu keuntungan. Jadi makanya kita berbuat sesuatu itu jangan berpikir manfaat itu pada saat itu, kita harus jangka panjang. Jangka panjang. Terus kalau lihat kita misalnya perumahan di Bataranila itu, saya ingat sekali waktu itu tanah itu cuma 500 perak 1 meter. Nah, malah dulu mati lampu dari dulu sampai sekarang masih mati lampu terus Lampung ini kan gitu kan. Sempat dipulangi tempat jin buang anak di situ. Diprotes, ini sudah bayar belum ke PLN-nya kan gitu kan. Wah, benar-benar waktu itu artinya ini si pengelola kalau nggak tahan kita ini ya risih juga. Kenapa? Itu sampai kita bukti bayar itu ya, saya ingat ditempel di pengumuman itu, biar teman-teman nanti kalau misalnya pengen nanyakan ini baca sendirilah di situ. Nah, karena kan listrik bukan kemampuan kita untuk ini kan PLN. Nah, jadi dari situ akhirnya kesimpulannya bahwa orang kalau mau sukses itu juga harus berani mengambil keputusan, berani ngambil risiko. Nah, risikonya apa? Waktu itu kalau misalnya dia bayangkan, wah ini pengelolanya juga ecek-ecek ini, bukan developer waktu itu kan, gitu kan? Bayangin apa artinya dosen baru waktu itu kan? Saya bertiga dosen-dosen baru yang belum dikenal, artinya masih kemampuan, apalagi orang teknik ya, orang teknik melihat sebelah mata, orang ekonomi, orang pertanian yang buat ya nggak mungkin jadi katanya gitu kan? Tapi ternyata proses itu bisa berjalan dan sekarang kan sudah luar biasa perkembangannya, sudah ramai sekali dan suatu kesyukuran dosen-dosen bisa ngumpul jadi satu di situ. Mungkin seluruh Indonesia, saya bilang satu komplek perumahan yang banyak itu doktor dan profesornya dan S2 dan S1 itu mungkin hanya Bataranila itu. Saya belum pernah tahu satu kompleks sampai luar biasa, ada profesornya berapa, ada doktornya berapa, ada S2-nya berapa. Nah, kecuali Bataranila itu. Jadi satu kompleks yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya potensi ini tinggal menggabungkan suatu nilai, digabung satu dengan yang lain, itu bisa sebenarnya menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sedikit tadi saya cerita saya sekolah juga memang panjang, dalam arti memang ngambil S3 juga perjuangan, bisa lulus alhamdulillah ya, bisa lulus dengan doktor dari UGM dan ke sana kemari bisa mengabdi lagi ke ini dengan posisi usia yang sudah sangat sulit. Kalau S3 itu kalau sudah di atas 50 tahun baru sekolah itu berat. Tapi saya berpikir begini, kalau kita ingin mencapai tujuan, ibaratnya naik kendaraan, itu orang naik sepeda dengan naik motor atau naik mobil belum tentu sampai tujuan nanti itu yang naik mobil maupun naik motor lebih cepat. Jadi saya berprinsip pada itu. Jadi saya bilang kalau kita mau ke Karang, yang satu naik sepeda, satunya bawa motor, satunya naik mobil. Pasti orang normal akan menjawab bahwa itu yang naik mobil atau naik motor pasti duluan. Kenyataannya di kehidupan ini enggak demikian. Kenapa? Karena yang naik motor, naik mobil tadi bisa saja dia menganggap remeh yang naik sepeda, pasti gua duluan kan gitu kan. Nah, sehingga mungkin sampai di pasar Koga dia mampir beli pisang, mampir beli makanan, nanti mampir lagi ngobrol sama kawan. Nah, lebih cilakanya lagi kadang-kadang bannya bisa kempes kan gitu kan. Yang naik sepeda digowes terus karena dia merasa bahwa dia naik sepeda,
Dia termotivasi karena saya sudah naik sepeda, ya dengan kemampuan naik sepeda ini, tapi saya harus jalan terus, diengkol terus. Maka kesimpulannya itu sampai Tanjung Karangnya bisa lebih duluan. Ini persis dengan saya waktu sekolah kemarin. Usia paling tua di antara sekian yang nonton sekolah itu saya paling tua. Jadi betul-betul yang paling tua. Jadi sama Bu Lis itu beda 2 bulan atau berapa, sama Pak Amjah beda 1 tahun. Jadi pokoknya saya lah intinya yang paling tua. Tapi alhamdulillah waktu lulus saya sudah di jurusan saya paling pertama. Di akuntansi paling pertama, baru disusul. Dan di perjalanan ini bisa saja, wah teman-teman ini ujian, wah sekali langsung lulus, ya kan gitu ya, ujian prelim nih, kita ngulang kan gitu kan. Nah, jadi betul-betul ini proses kita ngikuti, wah dia seminar duluan semua. Nah, tapi halangannya itu ada aja, misalnya untuk apa itu ya. Nah, misalnya ternyata yang perempuan dia ngelahirin, hamil ngelahirin. Nah, jadi dia sekolahnya terganggu padahal udah duluan, ya kan? Nah, kita terus, akhirnya kita nyampe duluan yang pertama. Nah, kesimpulannya dari makna ini, kita tidak boleh menganggap orang yang dengan segala kelengkapannya, segala mungkin kelebihan-kelebihan yang ada pada dia untuk mencapai sesuatu, itu dia paling duluan. Belum tentu. Belum tentu ya, belum tentu. Jadi tapi ini nuwun sewu, nanti kalau ada yang mau langsung aja ya, langsung tanya Pak ini gitu, potong aja, kita biasa ini. Kalau dosen ini kan ngoceh terus. Dosen itu kan dosen ngomong 1 kerdus duitnya 1 sen. Dosen namanya, ngomongnya 1 kerdus duitnya 1 sen. Jadi jangan berharap jadi dosen akan kaya kalau dia hanya jadi dosen saja. Jadi harus bisa mengoptimalkan ilmu yang dimiliki. Jadi kalau di agama kan dimulai dari ikro, belajar, baca. Nah, dosen ini sudah punya kelebihan sebenarnya, banyak kelebihannya. Tapi kadang-kadang tidak dioptimalkan. Gimana pulang ngasih kuliah di rumah tidur misalnya gitu. Ya ngomong 1 kerdus jadi 1 sen nanti kan gitu kan. Nah padahal punya ilmu-ilmu yang sangat inovatif, bisa berkembang, bisa dimanfaatkan. Dan untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan itu belum tentu diikuti dengan fisikal kita. Fisik kita belum tentu ngikutin itu. Bisa saja kita mengambil keputusan yang bermacam-macam, tapi kita berada pada satu tempat tertentu. Ini selalu saya sampaikan. Karena apa? Karena untuk mencapai ke sana otak kita harus dilatih, dan istilah saya mestinya otak itu dibelah-belah. Otak kita itu dibelah-belah. Karena Tuhan itu, Allah itu memberikan suatu kelebihan pada kita luar biasa. Manusia diciptakan dengan segala kesempurnaannya. Tapi kadang-kadang kita yang kurang mensyukuri. Kurang mensyukuri untuk apa? Mestinya kalau kita mensyukuri berarti kita bisa mengoptimalkan, kita mau melakukan, memanfaatkan otak kita ini untuk berpikir kan gitu. Kadang-kadang nggak mikir kita pengen sukses tapi nggak mau mikir, pengen dapat tapi tidak mau berusaha. Itu dengan kecepatan potong instan tadi. Itu tidak boleh. Kalau dosen kita orang perguruan tinggi ini sudah punya ilmu yang luar biasa, tinggal ini menstimulir atau memotivasi, manfaatkan itu. Ya. Dan kalau mau kaya itu bukan bekerja kita. Karena apa? Nah, ini bicara ini orang nggak, gimana Bapak ini kita nggak kerja, sekarang nyari kerjaannya aja susah, ada gitu ya. Udah pakai bayar lagi kan gitu kan ya. Nah, perhatikan, orang yang hanya bekerja maka dia adalah menerima, bukan memberi. Kita menerima gaji. Orang yang sukses adalah orang yang memberi.
Kalau kita berusaha, itu adalah memberi, membuka lapangan pekerjaan, mengupayakan kita ini, kita memberi nafkah kepada orang lain, sehingga semakin kita banyak memberi, itu doa orang banyak makin luar biasa. Kalau kita punya usaha, bisa bayangkan kalau kita punya usaha misalnya 1 tempat, tapi pegawainya itu 5. Ini 5 tadi punya anak, punya istri, kan gitu ya. Itu kita sudah menghidupi berapa orang? Berapa orang kita? Nah, kita bisa menghidupi berapa orang? Jadi kalau anaknya 1, istri 1, itu sudah 3 kali 5 udah 15 orang. Nah, jadi sekarang itu diperlukan pahlawan-pahlawan. Itu bukan untuk perang, tapi yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebetulnya intinya orang sukses adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka kita dengan segala ilmu yang kita peroleh berusahalah untuk memberi. Nah, ini kesempatan ini saya sampaikan pada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini sekarang itu ditonton orang seluruh dunia. Mungkin tidak tahu ini, kalau ini nggak terasa kan, kalau Bapak Ibu ini ditonton orang di dunia ini sekarang. Melalui apa? Karena acara ini kita siarkan langsung melalui Tegar TV, di mana Tegar TV sudah bisa streamingnya online real time. Jadi coba di rumah suruh nonton, nah gitu ya, suruh buka Tegar TV di rumah gitu ya, Tegar TV di rumah itu nonton acara kita ini. Suruh coba buka yang Tegar TV di rumah ini, coba bener nggak gitu kan? Asal nggak mati lampu aja ya, kalau mati lampu itu kondisi alam. Tapi kalau pakai internet itu tetap jalan. Ya, tetap jalan. Jadi kita ini ditonton. Jadi Indo-Anpo sekarang itu kondisi itu sudah global. Nah, sudah global, tidak ada batas lagi. Jadi Bapak Ibu ini suruh lihat, coba cek di rumah anak-anak suruh buka TV, bener nggak ditonton gitu kan? Jadi ini ditonton seluruh dunia melalui web itu tadi. Saya sengaja memberikan ini karena ini kaitannya dengan kewirausahaan, artinya Bapak Ibu supaya bisa melihat kondisi yang sebenarnya. Proses itu memang harus dimulai dan harus berani. Jadi ini kebetulan misalnya ini kebetulan dikonekkan dengan TV ya, dengan TV orang juga bisa melihat internet. Perkembangan lain misalnya kita ngasih kuliah dengan kamera yang ada, itu tidak dikonekkan dengan TV, tapi seluruh dunia sudah buka web kita, itu bisa online saat itu. Ini yang harusnya terus terang saja di Unila mestinya harus lebih hebat daripada seorang Nurdiono. Harus lebih hebat. Kenapa? Unila tempatnya orang kumpul, orang hebat-hebat. Unila tempatnya infrastruktur yang hebat. Unila tempatnya itu segala daya itu ada ya. Tapi mungkin itu belum dimulai. Ini membutuhkan seseorang yang mungkin semacam motivator atau mungkin berusaha menggerakkan itu. Tapi kalau saya ya apa daya tangan tak sampai. Karena apa? Tidak ada kewenangan. Tapi kalau saya ada kewenangan lain lagi. Wah, ini informasikan kegiatan mahasiswa, kegiatan dosen, kegiatan penelitian misalnya. Karena penelitian kita ini kan masih banyak, kadang-kadang mungkin ditumpuk, ditaruh di satu tempat, sudah itu dibiayai mahal-mahal kan gitu kan, tapi tidak pernah dimanfaatkan. Kalau itu kita sosialisasikan, kita konekkan dengan suatu perusahaan, kita konekkan dengan orang-orang yang membutuhkan hasil-hasil penelitian tadi, ini luar biasa. Tapi kita belum mensosialisasikan itu.
Nah, ini mohon maaf di bagian penelitian saya bukan berarti ini, tapi paling tidak misalnya kita sosialisasikan melalui media, melalui apa, sehingga nanti ada connect orang yang membutuhkan. Saya sangat bangga dan terkejut juga, tercengang bahwa sudah ada penelitian-penelitian dari dosen Unila kan yang itu sudah akan diusulkan ke paten dan lain-lain. Itu ada yang di sajadah itu rakaatnya sudah berapa. Nah, kita kalau sholat nanti lupa diingatkan dari sajadah itu kan itu ya. Itu sesuatu yang luar biasa dan marketable sebenarnya. Saya yakin kalau itu diinformasikan, saya yakin itu kalau dipromosikan ya, maka itu peluang ya. Peluang yang luar biasa. Peluang luar biasa, tapi ini belum. Nah, ini yang kami mari kita bareng-bareng. Kalau saya hanya baru bisa ini sendiri karena ngajak yang lain belum tentu mau. Jadi dimulai ya sendiri aja lah gitu. Nah, ini makanya alhamdulillah ini kita ada kesempatan saya sharing kita bagaimana ini bahwa dulu saya sudah punya pemikiran kira-kira sebelum saya waktu itu baru mulai kuliah, malah bahkan itu ide itu sebelumnya. Universitas Lampung ini harusnya punya bisnis center. Harus punya bisnis center. Kenapa? Karena dengan bisnis center nanti kita bisa mengembangkan endowment fund, dana abadi. Ini yang perlu dipikirkan. Jadi kalau kita perguruan tinggi mau maju, maka harus diciptakan ada dana abadi. Dana abadi inilah yang dilakukan melalui investasi. Ini untuk membiayai para generasi-generasi yang akan datang, karena banyak mungkin dia sangat cerdas, dia pintar, tapi tidak mampu. Potensi yang luar biasa, sehingga ini harus perguruan tinggi memikirkan itu. Nah, saya tidak tahu karena saya bukan pemegang regulasi apakah Unila ini punya dana abadi atau tidak ya. Tapi kalau mau maju harus punya dana abadi. Ya. Nah, saya masuk pada posisi tentang dana abadi. Ya. Jadi saya tidak cerita panjang tentang apa proses yang ini. Pekerjaan banyak memang yang sedang kita lakukan ya. Nah, itu yang sekarang itu aja banyak sekali ya. Jadi yang sekarang itu banyak sekali, tapi ya itu tadi saya dengan cara membelah otak saya supaya bisa mengerjakan beberapa bagian tanpa kita mengalami kesulitan. Nah, jadi ini kalau yang sekarang kan, nah itu tadi. Nah, itu sebelumnya juga masih banyak yang sekarang ya. Beberapa rumah sakit saya juga menerima laporan, cuman paling pokoknya tugasnya 1 minggu saya minta di email 2 kali, saya reportnya itu saya kembangkan ya. Nah, ini terus saya ingin ini bicara penelitian yang saya lakukan. Nah, seminar-seminar saya juga ikut baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, terus buku saya juga ada buku baru sedikit kalau buku ya, baru ini 3 buku ya. Ini seminar, workshop. Nah, tapi sebelum ini saya tadi janjikan dana abadi. Kita harus berusaha mengembangkan dana abadi, endowment fund. Jadi untuk itu bisa mengarah ke sana
dana abadi ini harus dikelola atau ditangani oleh orang-orang yang profesional. Karena orang-orang yang profesional itu nanti bisa memberikan akuntabilitas dan transparansi serta auditable, pertanggungjawaban. Nah, jadi dia harus transparan, dia harus bisa diaudit, dan dia juga harus jelas ya, secara akuntansi bisa dipertanggungjawabkan, secara transparan memang bisa disampaikan, dan secara hukum itu auditnya juga bisa dijelaskan. Itu harus dikelola. Nah, untuk bisa ke sana itu ada istilah, kalau di akuntansi itu harus ada pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi. Nah, ini pemisahan fungsi itu ada 3 hal. Yang paling mendasar adalah yang nerima, yang nyimpan, dan yang mengeluarkan, ya. Yang nerima, yang nyimpan, yang mencatat serta mengeluarkan itu harus dipisah. Nggak boleh dirangkum. Jadi yang terima duitnya, terus yang mengeluarkan, nah, dan yang mencatat itu harus dipisah. Jadi di sini yang memberi target serta pelaksana dan pengawasnya harus orang yang berbeda. Saya nggak tahu di ini harusnya ya, ini dengan teknologi yang berkembang sangat pesat seperti ini, apakah perguruan tinggi kita hari ini ngeklik di handphone saja tahu nggak dana kita punya berapa? Harusnya seorang pengambil keputusan itu baik keluar maupun masuk itu harus tahu. Karena apa? Ada fasilitas SMS banking yang itu sudah memberikan fasilitas kita tidak perlu bayar. Ini kan ada Bapak Ibu yang mungkin punya di SMS banking di Mandiri, di mana, di BNI dan lain. Itu kan kita kalau ada uang masuk tahu, kalau uang keluar juga tahu. Nah, cuman ini tingkatannya yang disesuaikan. Kalau misalnya pucuk pimpinan perguruan tinggi semua uang yang masuk harus tahu, ya bayangin berapa ribu mahasiswa, berapa ribu transaksi yang terjadi, ya kewalahan. Nah, kalau itu semua, begitu juga pengeluaran. Ini bisa dibuat itu semacam kelompok-kelompokkan. Misalnya batas 100 juta kalau perguruan tinggi, mungkin cukup Kasupak atau Kapak keuangan yang tahu. Uang masuk sampai 100 juta. Nah, uang masuk lebih dari 100 juta sampai misalnya itu 500 juta, itu PR2 harus tahu misalnya. Uang masuk di atas 0,5 miliar, rektor harus tahu. Begitu juga mau cek keluar juga bisa. Cek keluarnya misalnya, oh ini uang ini dikeluarkan untuk bayar apa saja. Itu setiap ada transaksi di HP aja sudah bunyi. Nah, pertanyaan saya ini juga saya tidak tahu, mudah-mudahan itu sudah dilakukan gitu ya. Apakah di tempat kita sudah ke sana atau belum? Ya. Nah, saya bidang usaha yang kecil saja, saya pergi kemana-mana tahu loh. Kok hari ini ada pengeluaran ya 30 juta, untuk apa ya gitu ya. Siapa tahu kita lupa kan gitu kan. Oh iya, untuk bayar utang itu di debit kan gitu. Oh hari ini kok ada uang masuk ya 4 juta, apa? Oh SPP mahasiswa misalnya. Saya tahu semua itu. Walaupun saya berada di mana. Dan fasilitas ini harusnya bisa dioptimalkan di perguruan tinggi. Ini salah satu bidang usaha. Jadi kuncinya pemisahan antara pemberi target, pelaksana, dan pengawasnya.
Sekian tahun yang lalu saya sudah pernah menggagas mengeluarkan ide bahwa kita harus punya bisnis center penilaian. Kalau kita lihat perguruan tinggi yang lain, ya, itu semua rata-rata punya. Di UGM itu punya Wisma UGM, yang tempatnya bagus, itu bisa returnnya luar biasa. UGM juga pertaniannya punya pabrik teh misalnya kan, dan lain-lain semua ada. Nah, kita nggak tahu ini kita punya apa di sini kan gitu. Kita mikir sendiri punya apa kira-kira. Ini tanpa harus kita menjelekkan kondisi kita. Tapi mari kita bangkit, karena kita juga harus punya dana abadi nantinya. Kalau tidak, ketinggalan. Salah satu yang saya baca dari Profesor Renal Kasali mengatakan di situ, saya bisa di-download, Rumah Perubahan ya, Renal Kasali. Di Harvard University itu punya dana abadi mencapai 440 triliun rupiah. Bayangkan itu. Ya, kita untuk mencapai ke sana kapan kalau nggak dimulai? Jangan-jangan dimulai aja belum. Jangan-jangan dimulai saja belum. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, maka tugas kita bersama-sama, mari kita ke depan harus gerakkan itu. Bahwa budaya untuk kita membuat dana abadi, karena dana abadi itu kegunaannya nanti dia bisa untuk mengembangkan SDM yang ada. Baik itu nanti dosen dari luar yang hebat-hebat kita bisa panggil, ya, maupun mahasiswa-mahasiswa yang the best bisa kita biayai. Kita bangga sekali kalau misalnya dari Unila yang bisa kuliah ngambil S3 ke Harvard kemana yang itu banyak sekali misalnya. Ini potensi-potensi. Tapi kalau nggak dimulai kapan? Nah, yang terjadi sekarang itu, ya mohon maaf, kita sekolah aja yang selalu yang dituntut uang terus apa? Ini kapan ya uangnya turun? Kapan ya uangnya turun ya kan gitu kan? Nah, duitnya beasiswa belum turun, duit bantuan belum turun. Nah, harusnya itu sudah suatu sistem. Kalau memang itu sudah waktu ya ini. Nah, cilakanya ada satu perbedaan kadang-kadang karakteristik di usaha swasta dengan di pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu kadang-kadang itu uang negara itu kalau bisa dipersulit ngapain dimudah-mudahin. Kalau bisa dilama-lamain ngapain dipercepat. Padahal agama kita mengajarkan bayarlah sebelum keringatnya kering. Nah, swasta nggak bisa kalau model yang seperti itu nggak akan jalan. Swasta itu di mana ada transaksi jalan. Bahkan sudah automatically, contohnya misalnya kewajiban kita mau bayar bank, langsung di debit aja dari rekening itu. Nah, begitu terima juga begitu. Nah, apakah kita yang di perguruan tinggi sudah mengarah ke sana atau belum? Ini. Jadi kita harus kalau mau maju, mindset kita dirubah. Sehingga sekarang diperlukan namanya entrepreneur government. Jadi orang-orang yang bekerja di pemerintah itu harus punya jiwa entrepreneur government. Jadi nggak bisa lagi kita berpikir bahwa dana yang ada itu dihabiskan saja. Nanti kasihan anak cucu kita. Kita harus mulai sisihkanlah dengan segala kemampuan, keterampilan, kecerdasan yang ada pada kita. Mari sisihkan untuk membangun itu. Karena banyak alumni-alumni ya maupun relasi-relasi perguruan tinggi yang itu sangat bisa membantu. Ini
Ini yang harus kita kembangkan. Ini mungkin sedikit ada satu hal yang membutuhkan itu satu terobosan cara berpikir untuk merubah mindset bahwa kita tidak hanya menghabiskan dana, tapi kita harus menciptakan dana. Ini kita mari kita harus ke sana arahnya. Karena apa? Orang yang sukses itu uangnya datang sendiri, nggak usah dicari. Karena orang yang sukses adalah orang yang profesional, memiliki keahlian dan keterampilan khusus, dia komitmen yang tinggi, moralnya itu memang hebat, dia profesional adalah orang yang hidup dari profesinya, juga dia mengembangkan profesi yang ada. Nah, kalau dosen dia profesi bidang apalagi, akuntan ya akuntan publik misalnya, dia dokter juga dia praktek dokternya gitu ya. Dan dia juga mempunyai tujuan untuk mengabdi untuk masyarakat. Dan yang terakhir, dia memiliki sertifikasi maupun izin atas profesi yang dimilikinya. Karena semua itu profesi itu selalu dinilai. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah profesional atau belum? Karena kalau sudah profesional dia datang sendiri. Jadi contohnya apa? Seorang dokter, dia spesialis, dia praktek, duit sendiri dia. Datang sendiri dia. Nah, orang mau ngasih duit pada dia karena apa? Karena profesi dia pengaku profesional. Akuntan publik itu hanya tanda tangan begitu aja dapat duit itu. Nah, ini dari wah diperiksa, tanya ini, buktinya mana, bukti ini, selesai harus bayar dia kan gitu kan? Itu kadang-kadang kena marah lagi, kenapa begini, kenapa begitu, tapi harus bayar dia pada profesional tadi. Nah, sehingga kalau mau sukses itu ukurannya sesuatu itu sudah datang sendiri. Kita bisa mengembangkan. Ya. Terus bicara dana abadi tadi, misalnya bagaimana cara ini, yang kedua harus dikelola dengan itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan melalui alumni, melalui sahabat-sahabat maupun mungkin pengambil keputusan, sangat bisa. Perguruan tinggi ini hebat, perguruan tinggi ini hebat. Siapa bilang nggak hebat kan gitu kan? Nah, pertanyaannya apakah sudah dikelola secara profesional atau belum? Kalau perguruan tinggi pemerintah itu nggak usah nyari, duitnya datang sendiri. Beda dengan perguruan tinggi swasta. Kalau dia nggak nyari, nggak dapat dia. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah anak itu sudah datang sendiri, tidak dikelola secara profesional? Ini waduh, ini Pak Nurdiono jadi ini sama, kita sama-sama ini. Kebetulan saya bisa kasih contoh karena saya di swasta juga. Coba swasta mengelola pendidikan swasta, kalau itu nggak promosi, nggak ada strategi, nggak ada kelebihan-kelebihan yang ada di pendidikannya, mana ada orang yang mau datang? Daftar aja nggak mau, nggak tertarik kan gitu. Tapi kalau yang di negeri, nggak usah orang sudah doyun-doyun itu kan gitu kan. Artinya apa? Punya peluang yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Belum lagi dosen-dosennya yang hebat-hebat, doktor, profesor. Nah, saya juga sedikit mungkin kalau joknya para profesor itu buka dong jurusan kan gitu kan. Berani nggak tercantum di webnya sebagai sejarah dia pendiri jurusan? Enggak, dia hanya datang. Pengorbanan, misalnya dia sudah sekolah, misalnya banyak yang misalnya teknologi nuklir kita punya di Lampung ini. Wah, ini yang dosen yang sudah doktor atau apa, sekolah lagi ngambil itu kan misalnya itu, terus nanti buka jurusan itu, wah sejarah mencatat dia. Itu sejarah akan mencatat itu, keharuman namanya itu.
Jadi walaupun kecil-kecil tadi saya cerita, saya jurusan akuntansi, bisa bilang di Lampung itu pendiri jurusan kita kan gitu kan. Walaupun saya belum profesor, ya mudah-mudahan bisa jadi profesor kalau nyampe kan gitu kan. Karena profesor sekarang kan kadang-kadang wah ditekan supaya bisa apa enggak kan gitu. Kenapa? Makin banyak nanti mungkin banyak saingannya. Padahal kalau kita berpikirnya logika ini makin banyak profesor, semakin dikenal, semakin hebat, tapi tentunya punya terobosan-terobosan, punya nilai tambah. Ada sesuatu yang bisa dilakukan. Ya kalau profesor dia nggak pernah punya nilai yang ya menurut saya lebih baik cuman nama tapi kita mendirikan jurusan yang lumayan ya Bu ya di sejarah tadi kan gitu. Itu harus ada terobosan, harus ada yang bisa dilakukan. Apa itu? Nah, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Makanya tadi profesional. Juga dana ini bisa digunakan, dana abadi itu bisa untuk membiayai anak-anak yang betul-betul cerdas, ya, tapi mungkin kondisinya dia tidak mampu. Kondisinya tidak mampu, dia cerdas. Karena ini adalah potensi bangsa. Mari kita kembangkan dari dana abadi. Jangan kalau mau nanya ada duit atau enggak dimarahin duluan. Nggak bisa begitu. Kita buka saja transparan. Kita punya duit berapa? Saya belum mampu untuk mendirikan itu. Saya belum ada keuangan saya. Perguruan tinggi kita masih bertahap langkah ini yang dilakukan. Nah, itu terobosan-terobosan yang harus dibuat dalam rangka kalau kita mau khususnya mengelola uang itu antara yang terima, yang nyimpen dan yang mencatat, mengeluarkan itu dipisah. Ada pemisahan fungsi. Kalau tidak nanti namanya bisa lapping dan kiting. Jadi bisa penyimpangan di sana, lapping dan kiting. Tapi tolong kalau ada ini ya nanti dipotong ya Pak Nuri bisa ngomong aja begitu ya. Nah, ya Pak. Mencalonkan diri sebagai wali kota karena saya secara khusus memperhatikan perkembangan Bapak. Waktu itu kekayaan yang diekspos calon-calon wali kota adalah yang paling tinggi, Pak. Itu waktu itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak memanage secara manajemen memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha, misalnya Tegar TV maupun Akademi Perawat yang ada. Apakah kekayaan yang tertinggi itu sudah juga terhitung dari kekayaan perusahaan atau hanya kekayaan yang pribadi masuk keluarga saja? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya, walaupun itu pribadi saya sudah janji tadi akan bukakan gitu ya, saya akan buka. Kekayaan saya adalah include dengan kekayaan perusahaan. Artinya apa? Karena itu usaha saya pribadi. Jadi 100% sahamnya adalah milik saya sendiri. Jadi beda dengan kalau kita punya usaha itu ada yang pemilik yang lain, nggak bisa kita akui. Nah ini kebetulan karena saya 100% itu sahamnya sendiri, maka ya itu menjadi include. Tapi kalau dipisah, yang perusahaan A berapa, perusahaan B bisa ya. Jadi bahkan kalau kita berusaha itu ada namanya related business dan unrelated business. Related business dan unrelated business. Pada waktu saya membuka Tegar TV itu saya banyak maafkan teman-teman dosen juga. Loh kamu ini perawat, dosen kok buka TV, apa bisa? Nah, pertanyaan saya tadi bahwa orang dengan segala kelengkapan saja belum tentu bisa. Nilainya bukan nggak bisa kan gitu kan? Nah, padahal apa kurangnya? Duit ada, kalau nggak ada kelewatan lah itu ya gitu ya. Nah, orang pinternya banyak, gitu kan?
Alat-alat ada, banyak alat-alatnya, tapi kenapa? Karena dari sisi kemauan, komitmen ya, komitmennya ini yang belum tumbuh. Ini yang harus ditumbuhkan. Jadi harus melihatnya, halah Nurdiono aja bisa, masa ini yang buat saya nggak bisa? Kan apa artinya saya kan gitu ya? Nah, saya modalnya dulu, saya cerita sedikit bahwa itu tadi related business dan unrelated business, Pak. Itu pendidikan, saya punya keyakinan bahwa kalau saya bisa membuka media, maka unsur promosi, unsur informasi tadi itu bisa include dan tidak perlu bayar. Nah, saya bisa berdiri sini, ini kan gitu kan, ini kalau bayar kan berapa Pak? Gitu kan ya. Ini kalau bayar berapa? Tapi ini alhamdulillah itu. Artinya apa? Ini unrelated business, tapi lama-lama bisa menjadi related business. Jadi ada kaitannya satu dengan yang lain. Nah, untuk bisa ke sana, memang itu memerlukan satu inovasi-inovasi baru, Pak. Kuncinya, kalau kita belum kompeten di bidang itu, maka serahkan pada orang yang profesional. Serahkan. Kita harus meyakini orang-orang itu. Nah, sama aja di sini. Saya kalau disuruh ini supaya bisa siaran langsung nggak bisa, Pak. Saya serahkan semua pada mereka-mereka. Saya delegasikan. Pokoknya tahunya acara ini disiarkan langsung. Itu aja saya. Tapi semua siap. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang berpikir uang dulu, nggak bisa. Untuk mencapai sesuatu itu belum tentu uang duluan. Karena keuntungan itu belum tentu berupa uang. Salah satu ini keuntungan dari saya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah tahu selama ini kalau misalnya buka pancabakti.ac.id itu langsung keluar sana Tegar TV-nya. Kalau buka misalnya fe-akuntansi.unila.ac.id keluar, di situ ada tulisan Tegar TV, klik di Tegar TV, keluar itu Tegar TV, dan itu online real time. Waktunya tidak jeda, hanya kira-kira mungkin 2 menit, agak nyampe 2 menit, mungkin 1 menit bedanya dibanding jejer gitu. Ini tadi saya mau buka pakai iPad, ternyata internetnya nun sewu, ini perguruan tinggi yang sudah hebat, tapi internetnya meok-meok juga kan gitu. Nah, jadi saya mau buka pakai iPad ini tadi. Mau buka pakai iPad, saya contohkan begitu ya. Nah, tapi error. Nah, jadi apa daya saya mempersiapkan tapi tangan tak sampai tadi ya. Ini menjadi pemikiran kita bersama. Sesuatu yang hebat itu tidak mungkin internet sampai trouble. Tuh. Nah, ini kendala apa? Jangan-jangan urusan uang lagi misalnya. Uang itu datang sendiri kalau kita profesional. Kalau kita profesional, uang datang sendiri. Jadi tadi tentang pertanyaan Bapak ini saya include, Pak. Tapi mungkin sekarang kalau include sudah lebih, Pak, udah banyak dengan hitung, udah alhamdulillah ya. Hitung itu alhamdulillah. Saya mensyukuri luar biasa dari perjalanan tadi. Dari sisi kesempatan, ya saya sekolah bisa mencapai sekolah yang artinya bisa S3, luar biasa. Saya bersyukur pada usia yang sekian saya bisa menikmati, di mana itu hanya termotivasi aja pada waktu saya masih S2. Ini ada yang masih muda pulang dia sudah S3. Peraturan kita akan membuat bahwa siapapun kalau bukan S3 nggak bisa jadi pembimbing utama misalnya gitu kan. Wah, kita golongannya udah tinggi, dia baru 3B misalnya kan gitu ya. Kita sudah golongan 4 tapi kali S2 terpaksa tergeser. Nah,
dia jadi pembimbing utama, ujung-ujung dia jadi penguji utama, nanti duitnya juga yang sama lagi dia. Sakit rasanya, kan gitu kan? Nah, untuk memotivasi itu saya harus sekolah.